ini dilihat sebagai kekalahan PDI Perjuangan. Menurut saya tidak tidak sepenuhnya demikian. Misalnya kayak di Jawa Tengah ada banyak yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini sebagai kandang banteng di sana Iya. PDI kalah ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan itu ada peningkatan suara sebetulnya untuk calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di sana. Dari yang sebelumnya mereka kan di DPRD menguasai sekitar 28%. Dan sekarang suara Pak Andika yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan sendiri, jadi dua-duanya PDI, itu Iya. mendapatkan sekitar 40% suara. Itu artinya ada peningkatan suara yang cukup banyak gitu ya. Di Jakarta misalnya, dua-duanya juga PDI Perjuangan dan juga bahkan potensial atau kemungkinan besar memenangkan pertarungan. Di Jawa Timur, itu kan di sana kalau tidak salah suara PDI Perjuangan kan sebetulnya hanya sekitar 14%. Tetapi Bu Risma di sana mendapatkan suara lebih dari 30%. Itu juga sebetulnya ada peningkatan. Jadi dengan segala keterbatasannya PDI Perjuangan yang dikeroyok begitu banyak partai Mm-mm. itu sebetulnya melakukan perlawanan yang sangat serius gitu ya. Dan menurut saya hasilnya tidak bisa dianggap tidak menggembirakan untuk PDI Perjuangan karena ada peningkatan ya. Mereka Artinya berhasil bagi internal meraih PDI suara di luar Perjuangan partai. sendiri, pilkada tahun ini lebih berkualitas untuk mengukur kekuatan partai dan mesin partai begitu, Mas. Menurut saya iya bisa dibaca secara positif semacam itu karena kan posisinya sangat tidak ideal di mana PDI Perjuangan ini di sejumlah tempat yang paling strategis itu dikepung. Bahkan sebenarnya hampir saja PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon-calonnya karena Iya. suara tidak cukup. Untung saja ada keputusan MK itu misalnya di Jakarta hampir saja tidak bisa mengajukan. Saya kira posisi sekarang betapapun tidak idealnya menurut saya PDI Perjuangan sudah muncul sebagai satu partai yang cukup kuat gitu ya melawan gabungan partai-partai lain. Ya, oke. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, kalau kita Ya, melihat statistik tadi, PDIP menang di 14 provinsi, tapi kalau bicara jumlah suara terbanyak itu di Jawa, itu dikuasai oleh Kim Plus, arahnya ke 2029 akan seperti apa, Bang Rey? saya melihat apa yang terjadi sekarang ini, istilah saya itu seperti pengelompokan oposisi gitu. Hmm, Jadi kelompok-kelompok oposisi ini sekarang seperti mendapatkan figur barunya yang diwakilkan oleh PDI Perjuangan gitu. ya, Sehingga dengan begitu tadi misalnya kalau Bung Saidiman kan ada peningkatan suara Andika sebetulnya. Kalau kita bandingkan dengan pilkada, pilpres aja, kan PDI Perjuangan itu hanya dapat 36% kan di pilpres kemarin itu. ya. Nah sekarang mereka meningkat menjadi 41% gitu. Artinya naik tuh sekitar 5% gitu. Sementara suaranya Pak Prabowo dan suaranya Lutfi sekarang ini kenaikannya cuma 1 atau 2%. Karena Pak Prabowo sendiri kan sudah dapat sekitar 58% ya. 56% seingat saya di Jawa Tengah saat itu. Sekarang Lutfi cuma dapat 56 atau 57 kan gitu. Artinya cuma kenaikannya 2%, PDI-nya naiknya hampir 4 sampai 5%. Hmm, Apa yang kita bisa katakan dari situ? Artinya ada konsolidasi yang makin menguat ya dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan hal yang sama terjadi di Jakarta, yaitu apa yang saya sebut sebagai konsolidasi oposisi di mana figurnya sekarang ini terlihat adalah PDI Perjuangan. Mereka yang satu bukan pemilih Pak Jokowi, kedua kecewa dengan Pak Prabowo gitu ya, lalu kecewa dengan kecewa karena Anies Baswedan nggak terpilih itu mengelompok memilih Pramono Anung dan Rano Karno gitu. ya. Dan saya kira di banyak tempat juga terjadi hal yang sama gitu ya. Kecuali tentu lagi-lagi pengecualian adalah Banten. Itu tidak ada penjelasan ilmiahnya tadi tuh ya. Gitu ya. Anda Nah, kan mengatakan tidak ada penjelasan ilmiahnya karena itu Banten begitu ya? Ada faktor-faktor non ilmiah begitu? nah, itu yang saya sebut, yang terjadi sebetulnya saat ini adalah terjadinya pengelompokan kelompok oposisi di bawah bendera PDI Perjuangan. Iya, iya. Nah, apakah sinyal ini ditangkap oleh PDI? Apakah PDI bersiap menjadi apa namanya itu tonggak bagi kelompok-kelompok oposisi? Saya kira itulah tantangan mereka di masa yang akan datang. Cuma kalau melihat hasil pilkada ini, saya sih melihatnya orang mulai melirik PDI Perjuangan sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang sekarang ini Iya, berkuasa. kalau beroposisi kan PDI Perjuangan sudah pengalaman lah ya, 10 tahun di era Presiden SBY, Ya, kemudian kenyang lah ya, 9 tahunan lah ya di era Pak Jokowi gitu ya Bang Rey ya.
Apakah dia akan Ya, siap kembali ya. ketika 2029 sejarah itu akan berulang begitu? Kalau PDI-nya masih di bawah koordinasi Ibu Mega sih saya yakin mereka nggak akan ragu-ragu untuk menjadi oposisi gitu. Tapi kalau kemudian misalnya Ibu Mega entah karena faktor apapun gitu ya, tiba-tiba tidak lagi eh, menjadi ikon dari PDI Perjuangan gitu, itu saya kira haluan politiknya bisa berubah juga. Ya. Iya, iya. Apapun alasan atau faktor apapun ya, karena PDIP kalau kita bicara sekarang ini pasti figur utamanya Ibu Megawati begitu ya Bang Rey ya. Ya, ya. Oke. Sekarang ya. Sekarang ini iya. Ya, Mas Saidiman, dengan kondisi seperti sekarang ini kalau kita bicara Kim Plus dan tadi saya pinjam istilahnya Bang Rey oposisi ya, PDIP taruhlah oposisi. Dengan Kim Plus ini apakah akan solid terus sampai 2029? Kalau kita lihat suara mayoritas yang di Jawa dikuasai Kim Plus, kemudian PDI Perjuangan menguasai 14 daerah. Nah, seperti apa kira-kira gambaran Anda kalau kita bicara 2029 dari sekarang tentu sudah ambil ancang-ancang. Plus jangan lupa faktor Gibran nanti di 2029 akan kemana gitu. Iya, menurut saya kalau kita lihat dari sekarang sih sepertinya ada aspirasi ya secara umum dari partai-partai politik itu untuk ada di dalam pemerintahan. Bahkan sebenarnya PDI Perjuangan saya melihat misalnya pidato-pidato Bu Mega kan tidak ada yang benar-benar kontras gitu ya, Iya, mengkontraskan diri dengan Prabowo Subianto. Bahkan ada salah satu pidatonya dia menegaskan bahwa di Indonesia ini tidak mengenal oposisi. iya, Menurut iya, saya ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Ada aspirasi begitu. Beda misalnya ya nada bicara ketika membahas Pak Jokowi dengan membahas Pak Prabowo Subianto gitu ya. mm-mm. Jadi persoalan di pilkada ini lebih banyak diarahkan kepada Pak Jokowi dan bukan kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi saya menangkap mungkin juga ada aspirasi di kalangan elit PDI Perjuangan untuk kemudian berharap akan ada di dalam lingkaran yang sama dengan Prabowo Subianto. Tentu saja idealnya adalah PDI Perjuangan mengambil peran sebagai oposisi, apalagi kalau kita lihat sekarang ini dia terlihat memberikan perlawanan dan kemudian itu diapresiasi oleh publik, dapat di sejumlah tempat 40% walaupun kalah gitu ya, Iya, 30% di Jakarta bahkan menang. Menurut saya eh, eh, menjadi oposisi itu bukan sesuatu yang tidak baik ya untuk partai seperti PDI Perjuangan. Itu justru saya kira bisa membesarkan partai ini. Yang bermasalah adalah kalau di elit-elit PDI Perjuangan ya berpikirnya jangka pendek gitu ya untuk ada di dalam kekuasaan untuk jangka pendek ini ya mungkin itu akan bermasalah. Nah, kalau mengenai Kim Plus apakah akan solid sampai 2029? Saya kira itu akan sangat tergantung kepada apakah partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan ini di sana muncul figur-figur yang potensial untuk kemudian menjadi kompetitor Pak Prabowo atau Gibran nantinya di 2029. Nah, saya melihat di antara partai-partai yang paling mungkin punya figur yang kompetitor itu adalah partai seperti Partai Demokrat. Di situ hmm, ada AHY gitu ya. Dan iya, kita tahu bahwa Partai Demokrat ini kan juga punya pengalaman sebagai oposisi gitu ya. iya, Apalagi misalnya kalau kita lihat ya figur yang ada di Partai Demokrat itu juga kan figur dari militer juga ya. Ya bisa saja itu terjadi kemudian ada kompetisi di internal ya. Karena di sana ada Pak SBY, ada apa namanya AHY juga ya yang muncul sebagai figur yang sangat kuat di partai ini. Kemudian di Gerindra misalnya ada Prabowo Subianto yang juga menggunakan latar belakang militernya untuk kemudian menaikkan popularitas. Jadi bisa saja itu terjadi di tahun ketiga atau tahun keempat. Mungkin kita akan lihat apakah figur seperti Pak AHY ini bisa muncul sebagai alternatif pemimpin nasional di masa mendatang, alternatif bagi Gibran atau Prabowo Subianto. iya. Lagi pula memang dari sekarang sudah digadang-gadang ya, dikasih panggung jadi Menko. Artinya kalau yang Ya. satu bisa naik secara langsung juga bisa memperkecil peran PDI Perjuangan mungkin sampai 2029 begitu ya. Oke, Ya. Mas Saidiman dan Bang Rey, saya balik ke Bang Rey dulu. Kalau kita bicara sesuai dengan judul, Bang Rey catatan Anda dengan segala konflik yang atau potensi konflik yang mungkin berlaku di beberapa daerah pilkada ini dan khususnya Banten juga kan sudah ditunjuk mantan Menteri Kumham Yasona Lauli untuk mengawal kasus pilkada Banten. Menurut Bang Rey, bagi PDI Perjuangan
selesaikah pilkada atau akan berlanjut dengan berbagai konflik yang akan diperkarakan PDI Perjuangan? Bang Rey. Kalau setidaknya di dua tempat ini ya, di Jakarta dan Banten, kelihatannya akan berlanjut. Kalau di Jakarta ini seperti kita ketahui justru Kim Plus yang akan melakukan gugatan kan. Ya. Kalau di Banten itu ya pasangan PDI Perjuangan dengan Golkar gitu, yang akan melakukan kelihatan yang akan melakukan gugatan. Nah, artinya setidaknya mungkin sampai awal Januari ini akan masih berlanjut ininya ya konfliknya, dan dua-duanya adalah dua daerah yang menjadi titik perhatian. Jakarta jelas ikon dari seluruh pelaksanaan pilkada kita kan, dan Banten itu di samping dari Jakarta gitu. Kalau Jawa Tengah mungkin seperti kita lihat-lihat nggak ada lagi upaya untuk melakukan sengketanya gitu ya. Artinya mungkin tinggal penghitungan suara, penetapan dan selesai gitu. Tapi Jakarta dengan skala ikoniknya akan menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, karena Jakarta ini adalah 2/3 dari pilpres kita kan sebetulnya gitu. Nah, semua perhatian akan menyedot ke sana gitu. Baik. Nah, oleh karena itu setidaknya sampai awal Januari kita mungkin masih akan melihat ya manuver-manuver yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pilkada 2024 ini gitu. Oke, baik. Nah, cuman dari ini semua yang saya lihat ini yang menjadi bingung adalah Golkar gitu kan. di Jakarta ya menggugat PDI, di Banten. Ya menggugat Kim Plus gitu kan. Oke, Mas Saidiman, ya apa catatan Anda sekaligus closing statement Mas Saidiman? Saya kira memang ya kita harus memberi perhatian ya pada beberapa wilayah seperti terutama Banten gitu yang memang sangat anomali. Kalau di Jakarta saya kira tadi yang disebutkan oleh Bang Ray, kalau kita lihat prosesnya itu cukup rasional, ada peningkatan gradual dari salah satu pasangan. Kemudian pasangan yang lain menjadi kompetitornya turun secara konsisten sehingga hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi di Banten ini memang sangat anomali, karena itu memang harus diperhatikan ke depan. Cuman Jakarta juga perlu diperhatikan kalau kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian ingin mengubah suara atau melakukan manipulasi terhadap apa yang menjadi aspirasi publik di Jakarta, ini saya kira bisa menjadi persoalan juga ke publik. Karena misalnya kalau rasa keadilan publik itu kemudian tercederai, apalagi di masyarakat seperti Jakarta, ini kemudian bisa muncul dalam bentuk protes sosial dan bisa mengganggu stabilitas. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Saya pastikan lagi yang dimaksud Mas Saidiman, faktor anomali di Banten ini bukan hal mistis kan? Ya Bang Rey ya. Tapi kita tunggu satu lagi nih. Apa itu? Apakah akan ada kisruh internal partai politik pasca pilkada ini? Nah ini kita perhatikan. Kita tunggu. Nanti kita diskusi lagi. Ya, saya akhiri sampai di sini. Bang Rey Rangkuti, Mas Saidiman Ahmad, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, selamat malam. Bang Ray.